Berasa ada yang ngawasin kita ya? Tanya Adul sembari melihat keadaan. Man, lu sadar gak? Dari tadi berasa ada orang di balik candi itu. Terang Udin menunjuk ke salah satu candi di area itu. Justru semenjak gue dilempar tangan sama ibu kos, gue jadi sadar, Din. Dilempar gimana sih maksudnya? Tanya Udin dan Adul penasaran. Yang sesekali Bang Buluk dan tim pun seakan menyimak pembicaraan pelarut tidur malam ini. Pokoknya gue dilempar tangan, Din. Itu ibu kos udah kayak cicak yang lagi nyopotin ekornya. Tangan ibu kos kayak gimana emang, Bang? Tanya Adul rada aneh. Atuh tangan, Dul. Masa ceker mercon? Gue juga baru tahu kalau dia ada tangannya, Dul. Itu tangannya tangan cewek, Bang. Kembali Adul menanyakan dengan aneh. Lah iyalah, Dul. Masa tangannya RT Sabeni yang dilemparin? Ya udah kalian jangan pada ngomongin kayak gitulah, sahut Mela yang mendengarkan pembicaraan gua bertiga. Memang kondisi di pos 7 ini sedikit memberikan kenyamanan, di mana kami seakan diberi nafas untuk beristirahat dari ketegangan di pos sebelumnya. Ya udah nanti gue ceritain di rumah aja dah ya. Tapi tiba-tiba saat itu dedaunan dari atas pohon jatuh begitu banyaknya. Padahal Maya, gak ada hembusan angin yang begitu kencang yang menerpa ke area pos 7 ini. Sontak tim pun memperhatikan bersama ke arah atas, di mana pepohonan menjatuhkan daunnya di area itu. Angin kali, ucap Yoga. Keluarga Tarsan kali Bang liwat, sahut Adul cuek memperhatikan ke atas. Tapi tiba-tiba Udin melihat sosok yang dimana ia tidak bisa menyebutkan nama sosok itu. Man, itu apa? Ucap Udin gagap. Mana Din? Po. Kembali, Udin tidak bisa menyebutkan nama sosok itu. Apaan sih, Din? Pompet. Ujar Adul memeriksa area tersebut. Setelah ia periksa, seketika Adul langsung ngibrit ke area kami semua, yang membuat tim pun panik dan bergerak mundur kala itu. Mana sih, Din? Penasaran gua yang terus menanyakan sosok yang dilihat Udin. Itu, Man. Dia diri di situ. Sahut Udin dengan ketakutannya. Itu, Man. Lu gak jelas banget, Din. Apaan popo? Polisi tidur, nari, powe cangcut. Itu mah jemur cangcut, Man. Jawab Udin kelabakan. Ya terus apaan? Power metal kali Bang. Kalau enggak Poppy Sophia, sahut Adul dengan tebakannya. Dan seketika Udin pun tersungkur ke tanah dan menjatuhkan badan dari sadarnya. Ia pun pingsan kala itu. Yang kemudian kami pun harus mengevakuasinya masuk ke dalam tenda. Baru sadar satu, dibikin gak sadar lagi satunya. Ini mah sama aja menurunkan martabak warga RT Sabeni, ujar Adul saat itu. Martabak, Dul, bukan martabak, sahut Mega. Kemudian tim pun mencoba menyadarkan Udin dari pingsannya. Dan tidak cukup memakan waktu yang lama. Alhamdulillah Udin sendirinya pun akhirnya siuman juga. Dan setelah Udin sadar, semuanya pun kembali normal. Di mana sebelumnya omongan Udin yang terdengar gagap, ternyata Udin saat itu melihat sosok pocong yang menampakkan seluruh wajahnya yang gosong. Banyaknya teror yang kami terima seakan memberikan pertanyaan besar. Mulai diikuti sosok pendaki, sampai banyaknya rombongan tim yang kehilangan kesadaran, membuat Mela penasaran kala itu dan menanyakan hal tersebut ke Bang Buluk. Lantas apa penyebab teror ini semua? Dan menurutnya, bisa saja karena jumlah rombongan kami yang ganjil, di mana menurut mitos penduduk sekitar akan ada sosok makhluk goib yang akan menggenapkannya, ujar Bang Buluk. Ini mah bukan menggenapkan, Bang, tapi menggandakan 2 kali lipat dari rombongan tim, ucap Tio saat itu. Dan setelah Udin terbangun dari pingsannya, akhirnya Bang Buluk pun meminta kami untuk beristirahat untuk melanjutkan pendakian keesokan harinya. Pertanyaan besar dari semua kejadian ini,
lantas tidak membuat gue memejamkan mata saat itu. Pasti ada arti dari semua kejadian ini. Dan setelah ngalir ngidur memikirkan teror itu, gue pun mencoba terus-menerus mengingat kesalahan dan dosa apa yang sudah gue perbuat selama start pendakian. Karena suara meminta tolong serta suara yang seakan tidak mau ditinggalkan kerap terdengar di pendakian Gunung Arjuna kali ini. Keadaan yang sembraut membuat gue keluar lagi dari dalam tenda ini. Saat itu gue mulai tidak peduli dengan penampakan makhluk pribumi di mari. Yang kala itu hanya ada pertanyaan besar di benak gue, yang ternyata Mela pun juga memikirkan itu. Yang lantas ia menghampiri gue malam ini di luar tenda. Kerap juga terdengar suara dengkuran yang bersahutan dari Adul dan Udin, yang seakan mereka tidak mau kalah dengan suara binatang malam di pos Jawa Dwipa. Mau sambil ngopi gak, Man? Pinta Mela menemani. Kemudian kopi hitam pun tersaji dari seorang wanita yang pernah gue pakai namanya sebagai kata sandi Facebook kala itu. Lu kenapa, Man? Bukannya lu pernah bilang ke gua ya, sesuatu yang membebani dan membuat stres mending dibuang aja kan? Terang Mela menyuguhkan segelas kopi. Mela terus memberikan perhatiannya sembari mengikat rambut gua yang berantakan. Kali ini dia menanyakan apa yang gue pikirkan dengan tatapan wajahnya yang terlalu offside. Aduh John, sadar diri lu, momennya kurang pas, gumam gua dalam hati. Kenapa? Gue tahu lu lagi gak baik-baik aja kan? Kembali Mela menanyakan sembari menyentuh pipi gua. Dan seketika gue pun langsung merinding hebat. Gue kira mah karena kehadiran makhluk goib, tapi ternyata merinding ini diakibatin oleh sentuhan wanita yang kerap mendatangi imajinasi dikala gue lagi di kamar mandi. Sadar gak sih Mel, kita sering diikuti sosok pendaki pria itu. Gue ketemu sosok itu Mel pas gue lagi gak sadar di pos 4. Iya Man, gue juga mikir hal itu. Ya semoga dengan pengalaman dan berbagai kejadian teka-teki pendakian masa lalu, kita mampu mencari jawabannya ya. Kita gak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Karena hari kemarin adalah kenangan Man, dan hari ini adalah kenyataan. Lalu hari esok adalah misteri. Iya Mel, benar. Hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Sementara sesekali terdengar suara babi ngorok dari dalam tenda yang menghiasi perbincangan pelarut tidur malam ini. Dengan sembari menyadarkan kepalanya ke pundak gua, Elvira Mela Ramadhani seakan mempunyai cara tersendiri untuk menenangkan jiwa gua yang mulai sembraut oleh keadaan. Kita terlalu larut mencari kesalahan orang lain sehingga kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Dan bisa jadi teror ini adalah kesalahan kita. Jangan jadi seorang pengecut Man. Gue suka lo yang selalu semangat di pendakian. Kita pasti bisa lewati ini semua, ucap Mela memberi semangat. Karena gue yang pengecut ini, gue kehilangan sosok wanita yang gue sayang Mel. Gue berani menumbuhkan cinta di hatinya, tapi gue gak berani ngungkapin cinta ke hatinya. Mela pun redup dan mengajak gue untuk istirahat dengan segera. Entah kenapa, setelah gue dan Mela memasuki tenda, seakan ada keriuhan suara di luar yang seakan menandakan aktivitas keramaian. Mau apapun suaranya, kita pura-pura tidur aja dah dan bahagia, pikir gue malam itu. Malam yang terlalu larut akhirnya mampu melelapkan mata yang terasa sangat lelah. Hingga keesokan harinya, matahari pagi pun seakan menggugah badan untuk bangun dari tidurnya. Tumben banget ya Dul, kita gak samit subuh. Iye bang, pada kesiangan kali ya, gua aja baru bangun. Menghirup udara segar seakan menjadi candu tersendiri kala itu. Kicauan burung hingga jeritan perut Adul dan Udin
terdengar seperti golakan kawah yang tak bernada. Semua tim pun sibuk kala itu dengan pegangannya masing-masing. Mulai dari memasak, sampai ada aja tuh yang namanya senam SKJ yang menjadi pemandangan kebahagiaan yang sulit diungkapkan. Tapi, lagi dan lagi, tidak memandang siang ataupun malam, sosok pendaki itu pun kembali melihat kegiatan kami di pagi ini dari sebalik pohon yang berada di pos ini. Yoga yang kali ini menyadari bahwa adanya sosok tersebut yang langsung memberitahukan kedatangannya kepada Bang Buluk Permentasi. Ya, benar. Sosok itulah yang datang di tengah ketidaksadaran gua hari lalu. Ialah yang memberikan pesan tersirat itu. Bang Buluk yang menyadari pun hanya mampu memandangnya dari kejauhan dengan perasaan begitu pilu. Nampaknya sosok tersebut tidak terlalu membahayakan. Tapi yang namanya makhluk goib tetap aja bikin suasana pagi ini terasa mencekam. Senam SKJ yang Adul, Udin, dan Tio lakukan pun tidak mampu menimbulkan keceriaan setelah melihat sosok itu. Hanya ada kesedihan dan penyesalan yang begitu terasa menyayat hati. Yang tidak lama sosok itu pun pergi. Entah kapan ia akan memunculkan jiwanya lagi. Namun gua sadar, ia pasti akan selalu ada di sekeliling kami. Pada sarapan dulu yuk, pinta Mega, si juru masak asal Balaraja. Sementara kabut yang terlihat tipis menjadi pembalut kekeluargaan santap makan pagi yang cerah ini. Dan kebiasaan gue ame Adul dah yang rebutan menu makanan menjadi rutinitas yang gak bisa dilupain begitu aja. Dan singkatnya, setelah beres sarapan pagi, kami pun berencana untuk melanjutkan perjalanan dan menggapai puncak Gunung Arjuno. Packing dan packaging pun kami lakukan kembali, menembus trek Pelawangan yang siap menyambut kami di pos selanjutnya. "Kalau siang mah aman kali ya?" tanya Udin kala itu. "Kate siapa, Din? Gue sama Bang Arman entu tipikal pecandu sesuatu yang gak logis. Ya jadi gak siang gak malam mah pasti ada aja, Din." "Lah bukannya lu berdua pecandu sesuatu yang berbau porno ya?" "Ya janganlah, Din. Udah gak logis ditambah porno lagi. Entu mah bisa makin ngeresain bini orang, Din," jawab gua berbincang di tengah perjalanan ini. Dan sebelum kami memasuki Pelawangan, kala itu terdapat insiden kecil. Ada sekelompok pendaki yang trouble karena salah satu dari mereka ada yang kerasukan. Mana tuh yang kerasukan cewek cakep lagi. "Tuh kan gue bilang apa, Din? Pasti dah kita nemuin yang kayak begini." Bang Buluk yang sedikit mengerti dengan sesuatu yang magis, bisa dibilang dia dukunnya tim BTS ini, kala itu langsung mencoba menetralisir si pendaki wanita cantik itu. "Kayaknya kerasukan ibu kos nih, Bang," ujar Adul saat itu sembari memperhatikan wanita itu. Dan seketika teman dari wanita itu pun menoleh ke arah Adul. Mungkin mereka aneh kali ya dengan ucapan Adul yang sekate-kate aja ganti nama kuntilanak jadi nama ibu kos. "Dul, mending lu komunikasi sama ibu kos. Mumpung dia lagi kelihatan cantik tuh." Namun seketika Abdul Bayhaqi pun dengan gebleknya mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. "Maaf nih Mbak, sejamnya berapa ya?" tanya Abdul Bayhaqi. Gue yakin tuh dia bukan hanya ke sosok makhluk halusnya, tapi ke raga aslinya si cewek itu. Mela pun yang mendengar perkataan Adul seketika menyingkirkan Adul dari orang-orang logis di sana. "Gue bilang juga apa kan? Udah gak logis, porno juga kan pikirannya," sahut Udin kala itu. Dan dengan durasi singkat, sang dukun BTS akhirnya mampu menyadarkan wanita itu dan kemudian menetralisir dengan air yang dibacakan doa. Cuma leader gue doangan dah yang diem-diem doyan mencetin pasien. Lu bayangin dah Dul kalau gue yang berada di posisi Bang Buluk. Gimana tuh? Ucap gue sembari mengangkat sebelah alis. "Jangan dah man. Orang bener-bener sehat mah bisa kerasukan dah gara-gara kelakuan elu." "Ya udah yuk, lanjut, jangan pada ngobrol baik.
pinta Mega ke gua bertiga. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan yang lumayan menguras air dan tenaga, di mana berasa panjang banget nih trek yang sering-sering banget orang bilang bukit penyesalan. Tapi terdengar juga saat itu suara tangisan dari Yoga di trek ini, di mana kami dikagetkan dengan keadaan Yoga yang kala itu terdengar sendu dengan tangisannya. "Lah, lu kenapa, Yok?" tanya Mela memastikan. Namun tidak ada jawaban dari Yoga, hanya kesedihan yang mendalam yang ia nampakkan kepada kami. Dan sesuatu keanehan pun terjadi pada Bang Bulu, di mana tiba-tiba saja ia meneteskan air matanya. "Ini pada kenapa sih?" ucap Mega menanyakan keadaan. Apakah di trek penyesalan ini ada yang membuat perasaan mereka menyesal? Atau memang karena gangguan makhluk halus? Entahlah. Dengan kondisi Yoga yang terlihat sangat sedih, tim pun berusaha untuk menenangkan, yang lalu menanyakan keadaan Yoga karena tangisannya itu. Abdul, Baihaki, dan Udin pun turut meresapi keadaan yang membuat semuanya seakan merasakan kepedihan yang Yoga dan Bang Buluk alami. "Kok gue tiba-tiba jadi ikutan sedih sih? Udah dong, jangan pada nangis. Ini sebenarnya ada apa sih?" Mela menanyakan. Tapi Yoga seakan tidak mempunyai kekuatan untuk menjawab pertanyaan yang Mela lontarkan. Dan entah kenapa, sesuatu memang terasa sangat menyedihkan di sini, di jalur bukit penyesalan ini. Sendu tak terhenti, terasa seperti ada rindu yang terasa sangat amat menyakitkan. Seperti ada penyesalan yang pernah dilakukan. Tapi apa? Teror apa ini? Semua itu menyerang sampai ke lubuk hati paling dalam, seakan menyerap dosa masa silam dalam ingatan ini, yang seketika mengingat orang-orang terkasih di rumah, mengingat teman sejalan di pendakian, mengingat canda tawa, mengingat suka duka, mengingat teman yang lama tak jumpa. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam diri gua. Gua pun kala itu mencoba untuk meresapi ini semua. "Lu kenapa, Yok? Jangan bikin kita ikutan nangis kayak gini dong," tanya Tita dengan tangisannya. "Kenapa, Bang? Sebenarnya ada apa?" kembali Tita menanyakan. Yoga pun saat itu tak mampu berbicara. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Hanya sepatah kata yang sedikit ia ucapkan. "Ku sayang sama kalian semua." Dengan tangisan itu, Yoga seakan melakukan kesalahan. "Bukan cuma lu doang di sini. Di trek ini, kesedihan seakan menghantui gue juga, Yok." Air mata Bang Buluk pun tak mampu dibendung lagi. "Ya udah, pada cerita ke kita. Sebenarnya ada apa?" Mela mencoba menanyakan itu semua. 2009, tepat di jalur ini, dimana gue belum kenal lu semua. Gua dan Yoga pernah melakukan pendakian ke gunung ini bersama ketiga sahabat gua. 2009. Gue salah, Mel. Gue bukan leader yang baik. Gue bukan pemimpin yang bisa membawa keselamatan dalam barisan. Gue hanya orang bodoh. Gue bego, Mel. Di gunung ini, gue kehilangan sahabat sejalan gue, Mel. Gue kangen dia. Gue pengen mengulang kenangan bersama dia di sini. Gue kangen masa-masa itu. Kesalahan terus menghantui gue. Itu alasan kenapa gue memilih kalian sebagai teman mendaki. Karena hanya bersama kalian, gue merasa asa itu kembali lagi. Maafin gue. Terang Bang Buluk dengan tangisan yang sejadi-jadinya. "Ya udah, Bang. Coba ceritain semuanya ke kita ya.
Gua mencoba menenangkannya. 2009, di trek ini temanku Muhammad, dia terkena hipotermia, nyawanya gak tertolong. Dan malam itu menjadi malam yang paling gue benci. Dengan minim pengalaman gue coba menyelamatkan nyawanya, man. Segala cara udah gue lakuin kala itu. Menggigilnya seakan menginginkan hati gue. Gue bodoh, man. Gue orang terbodoh di dunia ini. Gue kehilangan sahabat gue. Gue kehilangan semangat gue, man. Gue kehilangan itu, man. Seharusnya gue gak ngizinin dia buat Sami, karena memang kondisinya saat itu kurang fit. Seharusnya kami tetap di tenda dengan kehangatan di Jawa Dwipa. Tapi dia maksa untuk ikut Sami. Dia bilang dia pengen sama-sama dari puncak itu sampai badai menerjang kami di trek ini. Pukul 4 dini hari dia mulai terserang hipotermia, man. Gue saat itu mencoba untuk nyari bantuan karena minimnya pengetahuan kami tentang hipotermia. Pukul 4 dini hari dia meneriakiku untuk tidak usah mencari bantuan, man. Jangan kemana-mana, jangan tinggalin aku, tetaplah di sini sampai sebelum kematian merenggut nyawanya. Gue lihat senyum terakhirnya, man, di sini di pangkuan gua, man. Seketika, curahan Bang Buluk itu pun mampu menguras air mata gua dan tim. 2009 mungkin menjadi tahun menyakitkan buat Bang Buluk. Tapi semua itu sudah menjadi lingkaran takdir yang tidak dapat kita sambut kedatangannya. Jangan salahkan alam. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Belajarlah. Dedikasikanlah suatu hal yang baik untuk orang sekitar. Karena maut tidak ada yang tahu kedatangannya. Semua pun tertunduk lemas. Mela terlihat sangat lemas dengan tangisannya. Tita pun terenyuh dalam pelukan Tio, suaminya. Yoga hanya bisa menunduk tak berdaya. Adul pun mencoba merangkul kembali teman sejalannya. Mega pun mencoba menenangkan Mela dengan tangisannya. Dan Udin pun tak sanggup menahan derayan air mata. Inilah insting kekeluargaan kami. Ada rasa yang sama dalam hati kami. Ada cerita yang sama dalam perjalanan kami. Ada perasaan bodoh, ada perasaan bersalah, dan perasaan menyesal itu pun juga kami rasakan. Lu gak sendirian, Bang. Masih ada gua dan yang lainnya. Maafin gue yang selalu ngerepotin lu di pendakian, ya. Maafin tingkah gue yang selalu ngadirin kecemasan dalam setiap langkah, Bang. Maafin kami juga ya, Bang. Kami belum menjadi keluarga yang baik buat Abang. Semoga pelukan dan curahan hati ini mampu menyadarkan Bang Buluk. Kini semua pun terjawab. Sosok pendaki yang mengikuti selama ini ternyata hanya bayangan rindu yang semu. Bayangan cerita masa kelam. Bayangan penuh suka dan duka. Bayangan yang merindukan sosok leader terbaik kami. Bayangan yang merindukan kebersamaan kami.
Dan bayangan itulah yang menjadi sosok pelengkap di pendakian kali ini. Selamat tinggal kawan, kami tidak akan meninggalkanmu sendiri. Dekap Arjuno sebagai saksi perjuanganmu. Mereka rindu akan dirimu, sampai mereka memintamu untuk tidur bersamanya kali ini. Doa kami menyatu dengan jiwamu. Harapan kami pun hampir sama dengan harapanmu. Tenanglah di sana. Alam tidak salah, leader kita pun tak salah. Kesalahan itu ada karena kebodohan kami yang tak mau membuka mata dengan keadaan. Maafkan leader kita, maafkan kami juga. Mimpi indahlah di sana. Mulailah menjadi sesuatu yang nyata di hati. Semangatmu, motivasi untuk kami. Perjuanganmu akan kami lanjutkan. Dan ceritamu akan kami teruskan. Dan kesendirian akan kami hiasi dengan doa. Mungkin Allah memisahkan kita, tapi ambisimu mampu menghangatkan jiwa. Ya udah bang, gua ngerti. Bukan penyesalan yang dia inginkan dari elu bang, tapi semangat elu buat kembali. Iya man, maafin gue ya. Ya udah bang, cerita ini belum berakhir. Masih banyak cerita lainnya yang harus kita rajut bersama. Dan seketika tim pun terbangun dari kesedihannya, mencoba meraih asa yang tertinggal, mencoba menggapai semangat yang pernah hilang, dan merajut kembali cerita demi cerita dalam pendakian. Pelukan hangat bersama seakan penuh arti kala itu. Banyak cerita yang telah terungkap, banyak cerita yang harus diungkap, dan cerita itu tidak akan pernah mati. Pelukan bersama kekeluargaan ini menandakan keluarga kedua selain rumah. Mereka adalah rumah yang nyata di alam bebas. Mereka adalah pelindung di saat gua takut. Dan mereka adalah penyemangat di saat lusuh tak berdaya. Mereka nyata. Dan mereka adalah BTS. Tak lupa juga doa kami panjatkan bersama di trek ini. Angin pun seakan menyertai kami kala itu. Cuaca yang cerah pun seakan menyambut kami. Al-Fatihah terdengar jelas di jiwa. Wahai Arjuno, kami titipkan ketenangannya. Wahai Arjuno, kami titipkan semangatnya. Wahai Arjuno, kami menitipkan rindu ini untuknya. Wahai Arjuno, kami menitipkan asa dan cinta untuknya. Dekaplah semangatnya, dekaplah mimpi-mimpinya, dekaplah senyumannya, dekaplah kenangan bersamanya, dan dekaplah ketenangan untuknya. Allah bless you.